Dan pemirsa, kita langsung ikuti jalannya sidang vonis Heri Wirawan, pemerkosa santriwati di Bandung, Jawa Barat. Sidang Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana nomor 989/Khusus/2021/PN Bandung dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa sehat hari ini? Baik ya. Jadi sesuai perjanjian yang lalu, acara sidang hari ini adalah untuk mendengarkan pembacaan putusan ya, yang dibacakan oleh Majelis Hakim. Ya. Sebelum putusan ini kami bacakan, kami tawarkan kepada penuntut umum maupun kepada tim penasihat hukum terdakwa, apa kita baca lengkap ataukah kita baca pokok-pokoknya saja. Jadi nanti dakwaan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan peserta hukum kita anggap dibacakan saja. Jadi untuk meningkat pembahasan putusan ini. Jika tidak ada yang keberatan, semua siap. Itu ya. Itu satu. Ya, kalau baik ya. Siap. Putusan nomor 989/Khusus/2021/PN Bandung demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Heri Wirawan alias Heri bin Dede, tempat lahir Garut, tanggal lahir 19 Mei tahun 1985, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Biru, RT 3, RW 4, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, agama Islam, kerjaan guru. Terdakwa ditahan sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan sekarang. Terdakwa didampingi penasihat hukum Ira Margarita Mambo, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Gregorius Septian Soda, Sarjana Hukum, dan Super Poltek, Sarjana Hukum Magister Hukum. Para advokat berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung nomor 989/2021/PN Bandung tanggal 11 November tahun 2021. Pengadilan negeri tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung nomor 989/Khusus/2021/PN Bandung tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim, penetapan Majelis Hakim dan seterusnya. Telah mendengar anak korban, saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagai pendidik, telah melakukan kekerasan dan seterusnya. Kami anggap dibacakan karena tuntutan telah dibacakan pada persidangan sebelumnya. Setelah mendengar nota pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa dan pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut. Tim penasihat hukum terdakwa bahwa pada pokoknya hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan seterusnya. Dengan terdakwa, pada pokoknya terdakwa merasa menyesal yang sedalam-dalamnya atas kesalahan terdakwa berharap dan seterusnya.
Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, setelah mendengar pula tanggapan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Primer, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat 1 ayat 3 yaitu pasal 76B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu pasal 65 ayat 1 KUHP. Subsidiar, perbuatan terdakwa sebenarnya diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat 2 ayat 3 yaitu pasal 76B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu pasal 65 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut tersebut penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa tidak mengajukan keberatan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi anak korban ahli sebagai berikut. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Singkat dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 2. Anak korban 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Singkat dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 3. Anak korban 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang dapat dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 4. Anak korban 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang dapat dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 5. Anak korban 4 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang dapat dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 6. Anak korban 5 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang dapat dibacakan. Terhadap keterangan anak korban tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya benar dan tidak keberatan. 7. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dengan dibacakan. Pada pokoknya terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 8. Saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 9. Saksi 5 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 10. Saksi 4 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 11. Anak korban 6 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 12. Anak korban 8 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 13.
13. Anak korban 7 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan anak korban tersebut dan memberikan pendapat yang pada pokoknya benar dan tidak keberatan. 14. Saksi 6 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 15. Saksi 7 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 16. Saksi 8 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi tersebut, telah memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 17. Anak korban 10 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 18. Anak korban 9 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 19. Saksi 9 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 20. Saksi 10 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 21. Anak korban 11 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. Anak korban 12, 22, anak korban 12 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 23. Anak saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan anak saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan. 24. Saksi 11 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 25. Saksi 12 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 26. Anak saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan anak saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan. 27. Anak saksi 3 alias anak saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan anak saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan. 28. Anak saksi 4 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan anak saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan. 29. Anak saksi 5 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan anak saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan. 30. Anak saksi 6 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan anak saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan. 31. Anak saksi 7 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yang dibacakan. Terhadap keterangan anak saksi,
Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa tentang pencairan PIP sebanyak 750.000 yang diambil oleh terdakwa telah ada pembicaraan dan kesepakatan dengan para santriwati digunakan untuk keperluan ATK pesantren di rumah Madani di Cibiru, bahwa A, anak dari anak korban 6 dengan terdakwa dan sebagai anaknya terdakwa memanggil dengan sebutan ayah, bahwa tentang tukang yang membangun gedung pondok pesantren Cibiru adalah orang tua dari santriwati, yaitu orang tua anak korban 11, O, dan kakaknya terdakwa yang bernama saksi 21, dan yang disinergi pembangunannya adalah orang tua dari santriwati, yaitu ayahnya anak korban 7. Keterangan selebihnya benar dan tidak keberatan. 32, anak korban 13 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dengan dibacakan. Terhadap keterangan anak korban, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan anak korban benar dan tidak keberatan. 33, saksi 13 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dengan dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 34, saksi 14 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dengan dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 35, saksi 15 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya terdakwa menyatakan bahwa terdakwa telah membaur dengan warga masyarakat sekitar. Keterangan saksi lainnya benar dan tidak keberatan. 36, saksi 16 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 37, saksi 17 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 38, saksi 18 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 39, saksi 19 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 40, saksi 20 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 41, saksi 21 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 42, saksi 20 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 43, saksi 21 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. 44, saksi 24 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yang dibacakan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi benar dan tidak keberatan. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan alih sebagai berikut. 1. Profesor Dr. Nandang Sambas SHMH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
Mohon izin majelis, kami menunggu ketua tim kami. Mohon izin untuk diskusi untuk memberi kesempatan ketua tim kami masuk. Baik ya. Mohon izin. Ya. Mohon izin. Saya sedang diskor. Terima kasih yang mulia. Baik. Soal dicabut dan dilanjutkan kembali. Kami ulangi. 1. Profesor Dr. Nandang Sambas SHMH dibahas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Kami anggap dibacakan. Dua, Nur Afni, sarjana psikologi, magister psikologi psikolog, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Dianggap dibacakan. 3. Abdanev Jopakoli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Kami anggap dibacakan. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat sebagai berikut. 1. Surat visum et repertum atas nama anak korban 4 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung tanggal 3 Juni 2021 dan seterusnya. 2. Surat visum et repertum atas nama anak korban 2 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung tanggal 31 Mei 2021 dan seterusnya. 3. Surat visum et repertum atas nama anak korban 5 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung tanggal 7 Juni 2021 dan seterusnya. 4. Surat visum et repertum atas nama anak korban 3 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung tanggal 3 Juni 2021, nomor polisi R-E dan seterusnya. 5. Surat visum et repertum atas nama anak korban 9 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung tanggal 7 Juni 2021 dan seterusnya. 6. Surat visum et repertum atas nama anak korban 6 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung dan seterusnya. 7. Surat visum et repertum atas nama anak korban 6 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung dan seterusnya. 8. Surat visum et repertum atas nama anak korban 7 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC Bandung dan seterusnya. 9 dan seterusnya sampai dengan nomor 26, yaitu laporan pemeriksaan psikologi korban dugaan tindak pidana persetubuhan atau percabulan yang ditandatangani yang diterbitkan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Bandung tanggal 9 September 2021 yang ditandatangani oleh psikolog pemeriksa Nur Afni, sarjana psikologi, magister psikologi psikolog. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, kami anggap dibacakan. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut. 1. Satu lembar fotokopi akte kelahiran atas nama anak korban 6. 2. Satu lembar fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga saksi 1. 3. Satu lembar fotokopi kartu keluarga atas nama A. 4. 2 lembar fotokopi akte kelahiran atas nama anak korban 9. 5. Satu lembar fotokopi kartu keluarga atas nama saksi 9. 6. Satu lembar fotokopi akta kelahiran atas nama anak korban 2 dan seterusnya sampai dengan bukti nomor 27
yaitu 1 buah spray warna merah muda bergambar. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Kami anggap dibacakan pula. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer. Apabila dakwaan primer terbukti, maka dakwaan subsidiar dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Demikian pula apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dalam dakwaan subsidiar dan selebihnya. Menimbang bahwa dakwaan primer sebenarnya diatur dalam pasal 81 ayat 1 ayat 3, yaitu pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, benar dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang untuk pasal 65 1 KUHP yang unsurnya sebagai berikut. Setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, anak, pendidik atau tenaga kependidikan. Sedangkan pasal 65 ayat 1 mengatur tentang perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Menimbang pada dalam unsur tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut tentang unsur barang siapa. Menimbang bahwa dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perorangan atau korporasi tersebut adalah subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana. Orang perorangan orientasinya menuju pada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari 3 macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana. Dengan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya pengakuan terdakwa, ternyata dan terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun surat dakwaan. Demikian unsur ini telah terpenuhi serasa menurut hukum. Tentang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Menimbang bahwa uraian dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi, maka bagian unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan keseluruhan unsur dianggap telah terbukti. Demikian pula sebaliknya, apabila salah satu bagian unsur tidak terpenuhi, maka bagian unsur yang lain harus dipertimbangkan. Menimbang bahwa dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Menimbang bahwa dimaksud anak dalam perkara ini diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jangan dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Menimbang bahwa fakta yang terungkap di persidangan terdakwa adalah pemilik pesantren Yayasan Nur Huda di Kompleks Sinergi Antapani mempunyai fungsi yaitu sebagai panti sosial yatim dan duafa plus pesantren, dan pesantren Tahfiz Madani Yayasan Nur Huda yang terletak di dalam markas Satwa Pesantren Ciburu Bandung yang berfungsi sebagai pesantren. Menimbang bahwa Yayasan Nur Huda telah terdaftar pada kantor Kementerian Agama Kota Bandung tahun 2016 dan 2019 berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU 0014-10.AH.0104 tahun 2016 atau 12 Januari 2016, dan piagam izin operasional pondok pesantren nomor B-96-KB 10.19-PP.00.7/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dari Kementerian Agama Kota Bandung. Menimbang bahwa terdakwa sebagai pendiri pesantren sekaligus sebagai ketua Yayasan Nur Huda di Kompleks Sinergi Antapani dan pesantren Tahfiz Madani Yayasan Nur Huda di dalam markas Satwa Pesantren Ciburu Bandung, sebagai pemilik dapat juga selaku pengelola yayasan yang bertugas untuk mengurus
mengatur dan menjalankan kegiatan yayasan. Bahkan terdakwa juga bertugas sebagai pendidik atau guru di pondok pesantren tersebut sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Menimbang bahwa sebagai guru dan pendidik di pondok pesantren Manarul Huda dan memiliki tugas dan tanggung jawab mengajarkan pelajaran pengetahuan agama, keterampilan bahasa Arab, serta mendidik para santriwati yang ada di pondok pesantren yang terdakwa asuh dan kelola. Menimbang bahwa sejak tahun 2015, terdakwa telah membangun lagi pesantren Tahfiz Madani yang masih dalam naungan Yayasan Manarul Huda di Jalan Marga Satwa, Kecamatan Cibiru, Bandung, dengan dana bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sejumlah Rp500 juta, masih dengan memakai dasar pendirian Yayasan Pondok Pesantren Manarul Huda. Menimbang bahwa awalnya terdakwa mengajak anak-anak santriwati untuk bergabung ke Pondok Pesantren Madani Yayasan Manarul Huda dengan menjanjikan biaya pendidikan gratis untuk menarik minat anak-anak yang sebagian besar berasal dari daerah Garut supaya mau bersekolah di pondok pesantren tersebut, dan terdakwa menjanjikan akan dukung keinginan dan cita-cita semua santrinya. Menimbang bahwa sebelum melakukan persetubuhan, terdakwa telah terlebih dahulu menceritakan tentang masalah keluarga terdakwa bersama istrinya dan alasan usah melakukan hubungan suami istri dengan istri terdakwa. Selanjutnya, terdakwa memberikan kata-kata yang kurang jelas yang dilakukan oleh para anak korban dan terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa meliputi anak korban 6, 9, 2, 10, 12, anak korban 3, anak korban 4, anak korban 6, anak korban 7, anak korban 13, anak korban 5, anak korban 8, dan anak korban 11 dilakukan di Yayasan Kompleks Sinergi Yayasan Nyaman nomor 34 Parakan Saat Antapani Tengah, Bandung. Di Yayasan Pesantren Tahfiz Madani Kompleks Yayasan Marga Satwa, Kecamatan Cibiru, Pesantren Manarul Huda Komplek Marga Satwa, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Basecamp Jalan Cibiru Hilir nomor 31, Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Apartemen TSM Bandung, Hotel A, Hotel PP Kota Bandung, Hotel BNB Kota Bandung, Hotel N Kota Bandung, Hotel R Jalan Setiabudi, ulang Hotel R Kota Bandung, dan Rumah Tahfiz Al Ikhlas Jalan Sukanegara Bandung. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dilakukan kepada para anak korban 6, anak korban 9, anak korban 2, anak korban 10, anak korban 12, anak korban 3, anak korban 4, anak korban 6, anak korban 7, anak korban 13, anak korban 5, anak korban 8, dan anak korban 11 berkali-kali secara bergiliran. Ada yang dilakukan hingga 20 kali, dan perbuatan tersebut ada yang dilakukan terdakwa terhadap salah satu anak korban, di mana pada saat itu ada anak korban lain yang sempat menyaksikan perbuatan terdakwa tersebut. Menimbang akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebutkan anak korban 11, anak korban 9, anak korban 2, anak korban 3, anak korban 4, anak korban 6, anak korban 7, anak korban 5, dan anak korban 8 mengalami hamil sehingga melahirkan dengan keseluruhan 9 bayi, di mana para korban masih berusia belia dan belum mencapai umur yang baik untuk melahirkan serta berisiko tinggi terhadap kesehatan anak korban. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa juga mengakibatkan anak korban 6, anak korban 10, anak korban 12, anak korban 13, dan anak korban 11 mengalami robek pada selaput darahnya sebagaimana visum et repertum. Selain itu, perbuatan terdakwa dilakukan pula kepada anak korban tanpa sepengetahuan orang tua para anak korban yang telah memuruskan masa depan dan pendidikan anaknya kepada terdakwa. Namun terdakwa menutupi masalah kendaraan tersebut kepada keluarga masing-masing korban. Menimbang bahwa terdakwa sebagai pendidik dan guru pesantren Tahfiz Madani bertempat di Komplek Yayasan Marga Satwa, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 telah melakukan perbuatan tersebut terhadap korban santriwati di lingkungan pesantren Manarul Huda sebagai berikut. 1. Pada tahun 2016 bertempat di pesantren Manarul Huda, Jalan Parakan Saat, Kompleks Sinergi Antapani, Jalan Nyaman nomor 34, Antapani Tengah, Kota Bandung, sekitar jam 23. Terdakwa menghampiri anak korban 4 yang sedang tertidur. Kemudian terdakwa memeluk mencium bibir wajah anak korban yang saat itu terkejut dan ketakutan, di mana terdakwa meraba kelamin dan dari anak korban dan memaksa celana yang dikenakan korban dan menggesekkan alat kelaminnya hingga mengeluarkan sperma. Bahwa pada tahun 2017 terdakwa mengajak anak korban 4 pergi ke sebuah hotel di Kota Bandung, di mana terdakwa mengatakan, "Bapak ingin berhubungan intim dengan kamu." Saat itu anak korban ketakutan, di mana terdakwa membuka baju dan celana korban serta menidurkan korban di atas kasur. Terdakwa membuka baju dan celana dalam dikenakan, lalu terdakwa menyetubuhi anak korban. Bahwa pada tahun 2019 bertempat di pesantren Tahfiz Madani Cibiru, Kota Bandung, sekitar di atas waktu azan Isya, terdakwa mengambil anak korban ke kamar 1 masjid terdakwa, di mana terdakwa menciumi pipi, bibir, dan mengajak anak korban bersetubuh.
bahwa pada tahun 2020 ketika anak korban sedang berada di pesantren Nurul Huda, Antapani, Kota Bandung, terdakwa melalui SMS yang dikirimkan kepada anak korban 10 yang menyuruh anak korban dan Adel ke pesantren Tafiz Madani Cibiru, Kota Bandung. Lalu anak korban dan Adel menggunakan lalu anak korban dan A menggunakan Grab menuju ke pesantren Tafiz Madani Cibiru, Kota Bandung. Setelah itu terdakwa membawa anak korban ke kamar 3 dan menutup pintu kamar. Lalu terdakwa memegang tangan anak korban sambil berkata, "Anak korban 4, bapak mau korban intim." Lalu terdakwa membuka celana dan menyetubuhi anak korban. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2021 sekitar jam 20 ketika anak korban berada di Garut dihubungi melalui SMS oleh terdakwa yang mengajak anak korban untuk pulang bersama ke Bandung. Dan pada tanggal 15 Mei 2021 terdakwa menjemput anak korban dari Garut dan membawa anak korban ke pesantren Tafiz Madani Cibiru, Kota Bandung dan membawa anak korban ke kamar nomor 1 di mana terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh. Bahwa anak korban 4 lahir dan seterusnya. Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban 4 hamil serta melahirkan anak pada tanggal 7 Januari 2021. 2. Pada bulan Desember 2017 bertempat di Yayasan Nurul Huda, Jalan Parakan Saat, Kompleks Sinergi Antapani, Jalan Nyaman nomor 34 Antapani Tengah, Kota Bandung, terdakwa mengajak anak korban 2 untuk bersetubuh dan terdakwa menyampaikan bahwa istri terdakwa jarang mau bersetubuh dan mertua terdakwa tidak mau punya banyak anak terdiri dari 2 orang anak dan telah menjanjikan akan biaya perkuliahan anak korban 2 jika bersedia mengurus pesantren, di mana terdakwa mengajak dan menunjukkan anak korban 2 untuk bersetubuh dengan cara membuka baju dan seterusnya dan kemudian menyetubuhi anak korban. Bahwa dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2018 bertempat di Yayasan Manarul Huda, Jalan Parakan Saat, Kompleks Sinergi Antapani, Jalan Nyaman nomor 34 Antapani Tengah, Kota Bandung, Pesantren Manarul Huda, Kompleks Marga Satwa, Tuan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Apartemen TSM Bandung, Hotel A, Hotel PP, Hotel BB, Hotel N telah menyetubuhi anak korban 2 siang maupun malam hari dengan cara yang sama, membuka baju dan kemudian menyetubuhi korban. Bahwa pada bulan Maret 2021 bertempat di Basecamp Jalan Cibiru Hilir nomor 31, Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, telah masa anak korban itu bersetubuh dengan terdakwa dengan cara sama, yaitu terdakwa menjadi anak korban. Bahwa pada saat kejadian anak korban berumur 13 tahun, mengakibatkan anak korban 2 hamil dan melahirkan anak pada tanggal 17 Oktober tahun 2019. 3. Pada tahun 2012, terdakwa mengajak anak korban 5 ke sebuah hotel di Kota Bandung yang korban lupa namanya, di mana saat itu terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk dekat terdakwa di pinggir tempat tidur. Terdakwa menceritakan mengenai permasalahan tentang istrinya yang tidak mau diajak berhubungan badan dan istrinya tidak mau punya banyak anak. Setelah itu terdakwa memaksa korban untuk tidur dengan merebahkan badan korban. Lalu terdakwa mengangkat baju bagian bawah yang dikenakan korban dan kemudian menyetubuhi korban. Bahwa masih pada tahun 2018 bertempat di lantai 2 pesantren Tafiz Madani di Jalan Parakan Saat, Kompleks Sinergi Antapani, Jalan Nyaman nomor 34 Antapani Tengah, Kota Bandung, korban juga telah menyetubuhi korban juga pernah disetubuhi terdakwa dengan cara terdakwa membangunkan korban yang berada di kasur atas karena tempat tidurnya tingkat 2. Lalu korban disuruh turun ke dekat tangga dan korban dipeluk oleh terdakwa. Saat itu anak korban disuruh tidur di lantai. Selanjutnya terdakwa membuka celana tidur dan celana dalam korban dan kemudian menyetubuhi anak korban. Bahwa masih pada tahun 2018 terdakwa menyetubuhi korban juga dilakukan di Hotel R di Kota Bandung. Saat itu sedang ada acara tentang kurikulum yang diadakan oleh terdakwa dan korban sebagai panitia. Setelah selesai pada jam 22, korban kembali ke kamar dan di kamar tersebut ada saksi 24, anak korban 10, anak korban 6, anak korban 4 dan H. Kemudian setelah bersih-bersih korban jadilah terdakwa keluar kamar untuk membeli makanan. Namun sebelum sampai ke lobi hotel, tiba-tiba anak korban dibawa masuk ke dalam kamar hotel lain dan setelah masuk kamar tersebut, korban disuruh terdakwa di kasur dan kemudian terdakwa menyetubuhi korban. Bahwa akhir tahun 2019 anak korban 5 juga pernah dibawa terdakwa ke apartemen SM. Selanjutnya korban disetubuhi. Awalnya
Korban berada di Jalan Parakan saat kompleks Sinergi Antapani, Jalan Nyaman nomor 34, Antapani Tengah, Kota Bandung. Lalu terdakwa mengajak korban untuk ke tempat travel menggunakan motor. Namun ternyata terdakwa mengajak korban ke apartemen S tersebut. Ketika itu korban merasa ketakutan karena sudah tahu akan disetujui oleh terdakwa. Namun terdakwa sebenarnya di kamar hotel mengajak korban mengobrol dan bertanya seputar masalah kuliah. Mau di Bandung atau Garut. Selanjutnya korban dipeluk oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyetubui korban. Bahwa pada tahun 2020 bertempat di boarding school Cibiru Kompleks Marga Satwa Cibiru Bandung di kamar nomor 2 dengan cara yang sama korban telah disetubui lagi oleh terdakwa. Bahwa pada kejadian korban berumur 16 tahun dan mengakibatkan anak korban 5 hamil serta melahirkan anak pada tanggal 19 Januari